Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita tiba pada hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kita memasuki bulan yang ke-9 dari tahun 2023 ini. Kita boleh berkata sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Karena saya yakin ada banyak kesaksian pengalaman kita berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun 2023 ini, hingga kita boleh memasuki bulan September, bulan yang ke-9. Dalam anugerah, kasih sayang, dan pemeliharaan dari Tuhan. Sungguh, Tuhan itu baik sekali di dalam kehidupan kita. Mari kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk boleh memimpin pentabisan ibadah. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini, sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah cerminan kerinduan hati Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang mengenal Kristus dan melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan harta duniawi, bukan status, bukan keberhasilan di dalam pelayanannya ataupun di dalam kehidupannya, bukan kenyamanan hidup, tetapi Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dalam hidupnya Rasul Paulus ingin senantiasa untuk boleh terus mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, memiliki persekutuan di dalam penderitaannya. Kiranya ini menjadi kerinduan dalam hidup kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hal-hal duniawi yang kita hasratkan, tetapi Kristus. Semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan dan mengalami bagaimana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengalami bagaimana kuasa Tuhan terjadi dan kita alami di dalam kehidupan kita. Mengalami bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan kita alami di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita terus mau memuji Tuhan. Kita mau bermazmur dari Mazmur 126. Mazmur 126. Saya akan memimpin pembacaan Mazmur 126 dan saya mengundang kita boleh mengikuti dari tempat kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Yahweh memulihkan Sion dari keadaannya yang tertawan, kita menjadi seperti orang yang bermimpi. Maka mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi mereka. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Itulah sebabnya kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Yahweh, seperti aliran sungai di Negeb. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya orang yang berjalan dan menangis, sambil membawa benih yang berharga untuk ditabur, pasti akan pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan dan mengalami bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita. Sehingga kita boleh terus menjadi saksi Tuhan. Mari kita menyambut kebenaran, pujian, dan kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 427. Ku suka menuturkan, dan kita mau mempersiapkan diri untuk kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Cerita Tuhan
Amin, puji nama Tuhan. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami bersyukur kembali boleh menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk muji dan menyembah-Mu dan untuk bersyukur atas segala penyertaan-Mu selama 1 minggu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami dan memberikan pemahaman-pemahaman baru, kebenaran-kebenaran baru bagi setiap kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom semua, selamat pagi. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik. Amin. Kita akan meneruskan pembahasan kita dari Yakobus pasal yang pertama. Dari Yakobus pasal yang pertama, 2 minggu lalu kita membahas Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Dan di dalam teks yang kita renungkan 2 minggu lalu, ya di situ Rasul Yakobus, ya dia mengingatkan ya kepada orang-orang Kristen ya supaya mereka melihat sebuah kesukaan, ya sebuah sukacita kalau mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ya atau ke dalam berbagai ujian. Jadi dalam bahasa Yunani, ya itu kata untuk pencobaan dengan ujian, ya itu tidak dibedakan, itu sama. Ya, jadi pencobaan itu adalah sebuah ujian. Kenapa? Karena ujian itu akan mengerjakan itu ketabahan. Ya, jadi orang yang biasa menghadapi ujian, maka dia akan menjadi orang-orang yang tabah, ya orang-orang yang kuat. Ya, itu makanya kita lihat dalam dunia ini orang kalau misalnya dia dicobai atau dia diuji, kemudian eh, dia gagal, ya dia meninggalkan ujian itu, ya maka dia tidak akan menjadi tabah. Ya dia akan coba yang baru, mengalami ujian lagi, ya tapi dia tidak mau tekun, ya tidak punya ketabahan, tidak punya kesabaran. Dia pergi, dia pergi, dia pergi terus seperti itu. Sehingga orang-orang seperti itu tidak akan pernah sampai kepada ya tahap determinasi yang tinggi, ya menjadi orang yang tabah, menjadi orang yang kuat, ya dan itu orang-orang seperti itu dikatakan dia tidak akan pernah berhasil, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam teks kita 2 minggu lalu itu, ya orang-orang yang seperti itu digambarkan seperti orang yang bercabang hati. Ya, orang yang bercabang hati tidak tenang hidupnya. Jadi orang kalau tidak tahan menghadapi ujian, ya dia bercabang hati, maka kemudian apa yang terjadi? Dia tidak tenang hidupnya. Ya, ketika menghadapi ujian, lalu kemudian orang meninggalkan ujian itu, dia gagal dalam ujian itu, maka mereka tidak akan pernah sampai kepada tahapan iman yang lebih tinggi. Ya, lalu kemudian di dalam teks yang kita renungkan 2 minggu lalu juga, di situ Rasul Yakobus mengingatkan orang-orang Kristen ya kalau mereka kekurangan nikmat, ya ketika mereka diuji, ya dan mereka merasa bahwa ujian itu ujian yang berat, ya mereka tidak mengerti, ya dengan kata lain mereka kekurangan nikmat, mereka tidak mengerti situasi yang sedang mereka hadapi, ya ayat yang kelima mereka dinasihatkan ya kalau mereka kekurangan nikmat biarlah ia memintanya dari Elohim, ya mintalah hikmat dari Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tanpa mencelanya, ya nah jadi kalau kita tidak mengerti ada waktu-waktu atau ada masa-masa sulit dalam hidup kita, kita tidak mengerti, ya kita harus minta hikmat dari Tuhan. Apakah ujian yang sedang kita alami itu
Ya, itu penyebabnya apa? Ada orang yang diuji dalam pengertian sebetulnya bukan diuji ya, tetapi didisiplinkan oleh Tuhan. Ya, itu biasanya karena dia berdosa. Nah, untuk itu dia perlu bertobat. Ya, tetapi seperti Ayub, ya kita lihat, ya Yusuf, ya kita ingat itu Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Ya, dia mengalami ujian bukan karena dia berbuat dosa. Ya, nah tetapi kita melihat ya Tuhan yang ngerti hasil akhirnya. Ya, pada waktu Yusuf mengalami itu, pada waktu Ayub mengalami itu, dia tidak mengerti. Bahkan 3 dari teman-temannya itu juga tidak mengerti. Ya, nah, tapi kemudian di akhir, ya, dia kemudian bisa mengerti bahwa itu semua untuk membawa dia ke dalam tingkatan ya kehidupan rohani, tingkatan iman, dan juga tingkatan berkat yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan meneruskan pembahasan kita ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, ayat 9 sampai dengan ayat 18. Eh, Bisakah saya minta Bu Dokter membacakan untuk kita ayat yang sorry, maaf ini salah. Ya, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Silakan. Biarlah saudara yang dalam keadaan rendah bergembira ketika ditinggikan. Sebaliknya orang yang dalam keadaan kaya bergembira ketika direndahkan. Sebab seperti bunga rumput ia pun akan lenyap. Sebab matahari yang terbit dengan panas terik membuat rumput menjadi layu dan bunganya gugur, sehingga keindahannya pudar. Demikian pula orang kaya itu akan memudar dalam usahanya. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, "Aku dicobai oleh Elohim." Sebab Elohim tidak bisa dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri, yang telah menyeret dan memikat dirinya. Maka hawa nafsu yang dikandungnya itu akan melahirkan dosa, dan dosa yang telah matang itu menghasilkan kematian. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan mau disesatkan. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Dia telah memperanakkan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi seperti suatu buah sulung dari ciptaannya. Ya, terima kasih. Nah, kita lihat di dalam ayat 8 ya, dari ayat 8 sampai dengan ayat 18 itu, maaf, dari ayat yang ke-9 ya. Nah, jadi ini ada 2 bagian di sini, ya, orang yang dalam keadaan rendah, ya, dia seharusnya bergembira ketika ditinggikan. Nah, sebaliknya orang yang dalam keadaan kaya juga harus bergembira ketika direndahkan, ya, karena ya sama seperti rumput, ia pun akan lenyap. Ya, orang yang sederhana, orang yang eh, dalam keadaan yang rendah, ya ketika apa namanya dia mengalami itu, dia harus bergembira ya karena sebetulnya itu adalah cara Tuhan meninggikan dia ya. Tetapi orang yang kaya ya dia juga tidak boleh bermegah dengan kekayaannya karena satu waktu semuanya itu pun akan lenyap ya. Nah, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang itu 18 itu ya, di situ Rasul Yakobus ya kembali dia mengingatkan orang yang mengalami pencobaan ya dan mereka sabar menanggung pencobaan itu ya, mereka adalah orang-orang yang berbahagia ya. Kenapa? Karena itu akan membawa mereka untuk menerima mahkota kehidupan ya, akan menerima upah ya, menerima berkat yang Tuhan janjikan kepada mereka. Lalu kemudian dia menjelaskan
ya, bahwa ketika seorang dicobai itu jangan dia mengatakan, ya Tuhan sedang mencobai saya. Ya, hal yang buruk ini datang dari Tuhan. Enggak, Tuhan tidak mendatangkan yang buruk kepada kita. Ya, hal yang buruk itu ya itu terjadi oleh karena pekerjaan setan, ya pekerjaan iblis, ya tetapi juga paling banyak itu dari dalam diri kita sendiri. Ya, karena keinginan kita sendiri yang tidak kudus, ya, yang tidak kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ya, nah jadi ini yang disampaikan oleh Rasul Yakobus pada pagi ini untuk kita, ya. Dan topik kita ini pada pagi ini masih juga mengenai pencobaan, yaitu bagaimana mengalahkan pencobaan Anda, ya, bagaimana saya bisa mengalahkan pencobaan saya. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi, isu penting yang dibahas di situ adalah mengenai pencobaan. Ya, kenapa? Karena setiap orang Kristen, ya, setiap orang dalam dunia ini pasti akan mengalami pencobaan, pasti mengalami ujian, dan harus mengalami pencobaan. Ya, harus mengalami ujian. Ya, sekali lagi, kata pencobaan dengan ujian di dalam terminologi Yunani itu tidak dibedakan. Ya, dan semua orang akan mengalami itu. Kenapa? Itulah caranya untuk kita bisa naik ke dalam tingkatan yang lebih tinggi. Dan itulah, ya, bukti bahwa kita sedang bertumbuh. Kita dicobai, kita diuji, dan kita, ya, untuk bisa mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, ya, sampai pada tahap, ya, hikmat atau pengertian, ya, atau growth yang lebih tinggi, maka kita harus melalui pencobaan-pencobaan itu. Ya, itu sama seperti orang kalau sekolah kan, ya, kita tidak bisa langsung orang misalnya usia, ya katakanlah usia usia anak sekolah itu adalah 7 tahun dia masuk SD. Nggak bisa anak umur 7 tahun langsung kuliah itu nggak bisa. Ya toh, dia harus step by step, ya. Dia melalui 6 tahun di SD. Ya memang ada anak-anak yang khusus yang dia bisa sangat pintar. Dia mungkin cuma 4 tahun di SD, cuma 1 tahun atau 2 tahun di SMP, 2 tahun di SMA, kemudian masuk perguruan tinggi. Ada yang seperti itu. Ya, dulu ada itu anak jenius itu di Indonesia namanya Kunwardana, ya, yang umur saya lupa 12 apa, kalau nggak salah 12 atau 14 tahun, ya, dia sudah kuliah, ya. Nah, ada anak-anak yang memang yang apa diberikan itu kecerdasan yang luar biasa, ya, dari Tuhan seperti itu. Ya, tetapi yang normal itu adalah apa? 6 tahun SD, kemudian kalau dia lewat, ya dia 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, lalu kemudian kuliah 4 tahun, 5 tahun. Ya, kalau dia mau studi lanjut, ya, untuk S2 dia belajar lagi 2-3 tahun, kemudian doktor mungkin sekitar ya 3-5 tahun, ya itu seperti itu. Dia harus melalui itu. Ya. Nah, di dalam kehidupan juga seperti itu, bukan hanya dalam pendidikan, ya. Di dalam pemahaman kita, di dalam hikmat kita juga, kita semua akan mengalami, ya, itu pencobaan-pencobaan itu. Dan kalau kita itu tekun, ya, dan kita meminta hikmat dari Tuhan, ya maka kita bisa naik ke dalam tingkatan yang lebih tinggi. Ya, Tuhan tidak akan bisa mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada kita kalau kita tidak setia dengan hal yang lebih kecil. Betul nggak? Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan, setialah dengan perkara yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Ya, sebelum kita mau, ya, bersedia, setia, dan terbukti setia dengan perkara kecil, jangan pernah berpikir bahwa Anda akan bisa, ya, bertanggung jawab atau diberikan oleh Tuhan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Nggak bisa, akan hancur itu. Ya, itu makanya itu pemimpin-pemimpin yang dikarbit, yaitu pemimpin karbitan itu dia tidak akan, ya itu bisa berhasil, ya. Dulu ingat dulu itu tahun-tahun terakhir itu, ya,
Soeharto menjadi presiden sebelum kemudian ada krisis moneter yang hebat, lalu demo di mana-mana, sampai kemudian dia terjungkal. Itu adalah satu masa di mana ada satu lembaga keagamaan di Indonesia yang sedemikian kuatnya, kemudian dia menguasai begitu banyak ya pos-pos kementerian, dan banyak orang-orang Kristen itu disingkirkan. Ya, lalu kemudian apa? Terjadi kekacauan di banyak itu departemen-departemen kacau. Ya, itu mengapa? Karena banyak pejabat kutu loncat. Itu pejabat kutu loncat yang tidak mengerti masalah. Nah, itu bahaya sekali, sudah. Ya, pemimpin itu harus ngerti masalah. Dia harus ngerti apa yang dia kerjakan. Ya, ini makanya kita ini tahun depan ini memilih pemimpin, ya, ini pemimpin nasional, kita mesti ya itu buka mata lebar-lebar, harus studi, harus mempelajari. Ini orang-orang seperti apa ini mereka? Pelajari track recordnya. Ya. Dia pernah menjadi wali kota nggak? Dia pernah menjadi gubernur nggak? Dia pernah menjadi anggota DPR nggak? Ya, waktu dia menjadi gubernur itu bagaimana kebijakannya? Ya, sehingga kita tidak salah memilih pemimpin. Ya, nah jadi intinya begitu. Ya, setiap orang Kristen atau siapapun itu akan mengalami ujian, ya, mengalami pencobaan untuk dia bisa naik ke dalam tingkatan yang lebih tinggi. Pencobaan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, dan kecuali kita memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerjanya, maka akan sulit untuk menolaknya, dan dosa akan menjadi akibat yang tidak bisa dihindari. Ya, jadi kita harus memiliki pemahaman yang jelas, ya, bagaimana cara kerja pencobaan itu. Ya, kalau kita tidak mengerti cara kerjanya, maka orang bisa mengalami apa? Ya, being deceived, ya, tertipu. Ya, itu tertipu. Ya, ini mengapa dalam dunia kita saat ini begitu banyak orang tertipu, terus-menerus tertipu, kan? Ya, apa tertipu apa? Judi online, investasi online. Mengerikan sekali dunia kita ini, sudah. Ya, penipuan itu ada di mana-mana, terjadi di mana-mana, dan sangat masif sekali. Setiap waktu. Ya. Ada asuransi, itu asuransi, ya, itu lembaga-lembaga atau perusahaan asuransi yang melakukan penipuan-penipuan. Ya, ini berapa waktu yang lalu itu Prudential itu di demo itu, kan. Ya, itu dianggap melakukan penipuan. Ya, nah jadi mengerikan sekali kita lihat dalam dunia ini. Nah, sehingga kita perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang itu tentang cara kerjanya. Mengapa orang gampang ditipu? Ya, itu sering sekali ya. Misalnya dalam konteks apa investasi bodong misalnya seperti itu. Kenapa? Karena orang ingin cepat-cepat kaya tanpa bekerja keras. Ya, orang ingin cepat kaya atau orang ingin cepat terkenal. Akhirnya apa? Dia pergi ke dukun misalnya. Dia pergi ke paranormal. Ya, nah jadi kita harus hati-hati dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, karena itu pencobaan itu dia dia memainkan keinginan kita itu. Ya, dia berusaha untuk mengendalikan keinginan kita supaya ya ikut dengan keinginannya dia. Kerinduan Tuhan adalah agar kita dapat berdiri teguh, ya, dan bagian kitab suci ini memperjelas ada berkat khusus bagi mereka yang mampu berdiri teguh. Ya, inilah inti dari teks yang kita baca ini. Ya, kalau kita berdiri teguh, ya, karena itulah kerinduan Tuhan. Ya, sama seperti Yesus, ya, ketika dia dicobai, dia berdiri teguh. Ya, tapi Hawa dia gagal. Adam dia gagal. Ya, mereka tidak berdiri teguh. Ya, tapi Yesus Tuhan kita dia berdiri teguh. Ya, Yusuf dia berdiri teguh, ya, ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak mau jatuh. Ya, apakah dia tidak memiliki keinginan? Saya percaya ya, ini sebagai laki-laki normal. Ya, tetapi dia berdiri teguh, dia mengerti apa yang bisa dia pegang, apa yang tidak boleh dia pegang. Ya, dan karena dia berdiri teguh, maka ada berkat khusus. Ya, ada berkat khusus bagi orang-orang yang seperti itu. Nah, di dalam teks kita ini,
Ya, di dalam ayat 9 sampai 11 itu di situ dikatakan, biarlah saudara yang dalam keadaan rendah, ya, itu bahasa aslinya, bahasa Yunani dipakai kata tapeinos, ya, keadaan rendah. Ya, biarlah saudara yang dalam keadaan rendah bergembira ketika ditinggikan, sebaliknya orang yang dalam keadaan kaya, ya, lusios, bergembira ketika direndahkan, sebab seperti bunga rumput ia akan lenyap. Sebab matahari yang terbit dengan panas terik membuat rumput menjadi layu dan bunganya gugur, sehingga keindahannya pudar. Demikian pula orang kaya itu akan memudar dalam usaha. Ya, jadi orang yang dalam keadaan rendah itu bisa diterjemahkan apa? Orang yang sederhana, orang yang mungkin tidak banyak hartanya. Nah, itu kalau orang lain misalnya punya mobil, dia cuma punya motor misalnya. Kalau orang lain bisa studi sampai doktor, dia mungkin cuma sampai S1, atau bahkan mungkin cuma sampai SMA atau SMP. Ya, jadi orang yang dalam keadaan rendah, ya, dia tidak punya banyak, dia hanya punya sedikit. Ya. Nah, Rasul Yakobus mengatakan orang yang dalam keadaan seperti itu seharusnya mereka bergembira. Ya. Dia harus bergembira karena apa? Tuhan akan meninggikan dia. Ya, sebaliknya orang yang dalam keadaan kaya, ya, kaya di sini bisa kita terjemahkan atau bisa kita tafsirkan dia punya uang yang banyak, dia punya rumah yang banyak, dia punya mobil yang banyak, ya, atau dia punya pendidikan yang tinggi misalnya. Ya, dia juga mereka harus bergembira ketika mereka direndahkan, ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu adil, orang yang diberi banyak akan dituntut banyak, orang yang diberi sedikit akan dituntut sedikit, ya, dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang-orang seperti itu mengalami, ya, itu perendahan, ya, direndahkan. Ya, itu mengapa? Karena kalau kita ini selalu punya banyak, ya, baik secara ekonomi, pendidikan, bisa jadi apa? Orang menjadi sombong. Ya, dan ini dosa yang paling berbahaya. Yang paling Tuhan tidak suka itu adalah dosa itu dosa kesombongan, sehingga kadang-kadang Tuhan menguji orang itu, ya, dengan cara apa? Dengan ada masalah-masalah dalam hidupnya untuk merendahkan dia. Siapapun, ya. Makanya hati-hati punya keinginan untuk menjadi kaya raya. Ya, seringkali orang nggak ngerti itu. Ketika kau menjadi orang kaya raya, waduh, itu pusingnya luar biasa. Ya. Jangan pikir orang kaya raya itu enak. Pusing itu jadi orang kaya raya. Nanti datang dari kantor inilah atau dari lembaga inilah, organisasi inilah, minta sumbangan lah. Jadi harus memikirkan banyak orang. Ya, nah jadi kadang-kadang Tuhan, ya, itu akan membuat satu keadaan di mana orang kaya itu, ya, akan direndahkan oleh Tuhan. Ya, supaya dia ingat bahwa dia adalah manusia dan dia masih hidup di bumi dan bumi ini akan dilenyapkan. Ya. Dan orang-orang kaya itu pun akan memudar dalam usahanya. Jadi kita lihat dalam dunia ini orang-orang yang kaya-kaya sekalipun, ya, itu satu waktu dia tidak akan punya apa-apa. Dulu itu Salomo itu kan kayanya bukan main kan. Ya tahu dia sebagai raja, dia itu kaya. Nah, sekarang siapa itu yang menjadi penerusnya Salomo? Nggak ada. Nggak tahu gitu. Ada satu waktu semuanya hilang, ya. Kita lihat, ya, itu Salomo, ya, itu Raja Salomo. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya, Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Apa yang dia bangun semua hancur semua. Hilang, nggak ada. Tidak juga diwariskan kepada keturunan-keturunan yang kesekian, nggak ada. Ya, sehingga kita tidak perlu, ya, itu terlalu mengejar, ya, hal itu, ya, yang namanya kekayaan. Nah, apa yang seharusnya dibanggakan oleh orang yang dalam keadaan rendah? Orang dalam keadaan rendah hendaknya bermegah karena keagungannya. Ya, orang-orang sederhana itu dia seharusnya bermegah. Kenapa? Ya, karena itu ada sebuah keagungan di situ.
ya, dalam keadaan rendah. Keadaan rendah juga bisa berarti rendah hati, ya, mengacu pada keadaan miskin ketika mereka memandang diri mereka di hadapan Tuhan. Ya, jadi keadaan rendah bisa dalam pengertian secara ekonomi, ya, orang yang biasa-biasa saja, ya, jangan pernah minder ya. Ya, tetapi juga bisa berarti miskin di hadapan Tuhan ya. Anda masih ingat itu, ya, pengajaran Yesus, khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Elohim. Ya, dalam bahasa asli dipakai kata miskin dalam roh. Miskin di hadapan Tuhan. Ya, ini sama seperti ini pemungut cukai ketika masuk ke sinagog, dia tidak berani memandang ke atas, dia begitu malu dengan hidupnya, dengan dosanya, dia menutup mukanya, dia melihat ke lantai. Beda dengan orang Farisi, ya, yang berdoa sambil menengadahkan mukanya ke atas dan dia bilang, ya Tuhan, aku bersyukur, aku tidak seperti orang lain, aku berpuasa, aku membaca Taurat, aku tidak berbuat dosa. Dan Yesus mengatakan siapa yang dibenarkan di situ? Orang adalah pemungut cukai. Ya, jadi di hadapan Tuhan tidak ada yang boleh kita sombong. Ya, tidak ada yang boleh kita sombongkan karena semuanya adalah pemberian dari Dia. Apa yang seharusnya dibanggakan oleh orang yang dalam keadaan rendah? Kata yang diterjemahkan kemuliaan berarti bermegah. Maksud Yakobus adalah bahwa jauh dari rasa malu atau bukti inferioritas, menjadi orang rendah adalah suatu kehormatan dan orang kaya harus mengingat sifat sementara dari kekayaan mereka. Ya, jadi orang-orang sederhana itu kita harus, ya, itu hormati. Ya, kita harus hargai juga. Ya, ini tiap hari kita ketemukan misalnya, ya, tukang sampah, ya, itu pembantu, ya, dan orang-orang di jalanan yang miskin, atau mungkin ada keluarga kita yang tidak seberuntung kita dalam hal ekonomi misalnya. Ya, kita harus menghormati mereka. Kita harus menghargai mereka. Kita tidak boleh, ya, membeda-bedakan orang. Itu tidak boleh. Ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara, karena sifat kekayaan, ya, itu sifat kekayaan itu adalah sementara. Ya, kekayaan itu sifatnya sementara. Begitu juga dengan jabatan. Ya, ini Jokowi, ini hampir 10 tahun kan, tahun depan dia sudah resign. Ya, ini 10 tahun jadi pemimpin Indonesia. Tapi setelah itu dia akan jadi orang biasa. Jadi tidak ada yang kekal di bumi ini. Yang kekal itu adalah iman kita kepada Tuhan. Yang kekal itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Yang kekal itu adalah ketika, ya, kita melayani Tuhan, kita menyatakan kasih kita dengan melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Itu yang bernilai kekal. Ya, makanya kita anak-anak Tuhan di sini, ya, dimanapun kita berada, kita harus menjadi agen-agen perubahan. Kita harus membuat hidup orang lain itu jadi lebih baik. Ya, kalau dalam hidup kita ini kita tidak pernah membuat hidup orang lain jadi lebih baik, ya, hidup mereka itu jadi lebih diberkati, yang terjadi itu adalah malah apa? Kita menipu orang, kita memanipulasi orang, kita mencuri uang orang, ya kan, seperti Crazy Crazy Rich, siapa itu? Indra Kents, ya. Kemudian ada yang melakukan investasi-investasi bodong, ya, sehingga membuat orang rugi puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran, ya, atau bank-bank yang bodong, ya, itu mengerikan, ya. Tuhan tidak mau kita jadi seperti itu. Nah, jadi yang seharusnya dibanggakan oleh orang yang dalam keadaan rendah itu adalah bahwa, ya, ketika dia dalam keadaan yang rendah, ya, dia orang yang sederhana, ya, itu sebetulnya ada berkat khusus dari Tuhan buat dia. Itu adalah sebuah kemuliaan. Nah,
Karena kita akan melihat orang seperti apa yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita kembali ke dalam teks kita. Ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Ya, sabar menanggung pencobaan. LAI itu menerjemahkan bertahan. Ya, bertahan ketika dia dicobai. Karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi dia. Ya, orang yang sabar menanggung pencobaan, atau orang yang bertahan ketika dia dicobai, ya, atau ketika dia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi dia. Nah, di sini kata bertahan, ya, atau sabar menanggung pencobaan, itu punya pengertian tekun, berdiri teguh, atau sabar. Kemudian kata diuji, ya, karena ketika ia diuji, dalam bahasa aslinya di situ dipakai kata dokimos, ya, itu mengandung pengertian properly acceptable atau terbukti asli, ya. Jadi orang yang diuji itu dan dia tetap sabar, maka dia itu terbukti asli, ya. Ini saya kasih contoh misalnya. Itulah sebabnya mengapa ini kemarin saya ingatkan ini si Shen itu. Shen, ya, ini saya diskusi dengan mamanya dan Shen. Kemudian saya bilang sama dia, Sais, itu Shen, ini kan kau lihat nih, ya, itu Prabowo, dia sudah berkoalisi dengan Caimin, namanya Koalisi Indonesia Raya. Tapi kemudian di acara PAN kalau nggak salah ya, PAN itu, kemudian dia undang, ya, ada ketua Golkar, ketua PAN, ada itu Prabowo, kemudian juga diundang Caimin, itu Prabowo itu bilang sama dia, ini kita deklarasi, ini koalisi yang baru. Namanya Koalisi Indonesia Maju, ya, sama dengan itu koalisinya atau kabinetnya ini, ya, itu pemerintah Jokowi, ya, itu Koalisi Indonesia Maju. Dan kalau kita lihat dalam acara itu kan 2 hari yang lalu itu kan 2 atau 3 hari yang lalu ya, itu senyum-senyum aja kan itu si Caimin. Lalu tiba-tiba apa? Dia tiba-tiba itu kemarin deklarasi dengan Anies, itu koalisinya beda, itu koalisi perubahan. Ya. Lalu kemudian itu saya ingatkan, itu saya, ya, itu kenapa Caimin itu dia bisa dengan secepat itu meninggalkan koalisi itu? Dia sedang marah, saya bilang. Ya, itu dia sedang marah. Dia dengan orang-orang partainya sedang marah hebat, merasa dihianati, kemudian udah langsung saja dia menerima tawaran Nasdem. Surya Paloh, Anies, lalu kemarin deklarasi jadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu sebetulnya dia sedang mengalami ujian. Dan semua kita itu akan mengalami ujian-ujian dan kita mesti hati-hati, ya. Ketika kita mengalami ujian, hati-hati. Ya, apalagi saat kita itu sedang emosi hebat, ya. Jangan mengambil keputusan kalau ketika sedang marah. Apalagi marah yang hebat. Ya, itu bahaya, saudara. Ya, kita nggak tahu. Nanti kita lihat 2024 itu akan seperti apa. Tetapi ini memperlihatkan ada orang-orang yang ketika mengalami ujian, dia begitu cepat sekali. Kemudian apa di dalam kemarahannya itu, ya, dia melakukan sesuatu yang lain. Sehingga kemudian lihat itu rangkaiannya kan jadi kacau itu kan. Jadi kacau ya, itu Demokrat itu marah-marah, ya kan, PKS juga kemarin itu nggak hadir, ya. Padahal ini PKS Demokrat dengan Anies ya, dengan Nasdem ini kan sudah mengikat perjanjian koalisi. Nah kita nggak tahu ini jadi kacau semua ini. Dan ini banyak pengamat ini bingung. Mereka tidak menduga kenapa kejadian seperti ini. Nah, di dalam apa itu pencobaan itu ya, ya, orang ketika dicoba itu dia harus bertahan, ya. Dia harus bertahan. Ujian dan pencobaan dalam bahasa Yunani adalah kata yang sama, dipakai kata peirasmos,
dan terjemahan yang tepat dipilih sesuai dengan konteksnya. Hal ini menggambarkan sebuah kebenaran penting. Setiap pencobaan itu ada ujiannya. Di setiap ujian pasti ada pencobaannya. Ya. Jadi setiap pencobaan itu pasti ada ujiannya. Dan di setiap ujian itu pasti ada pencobaannya. Jadi orang yang diberkati Tuhan itu orang yang seperti apa? Orang yang sabar ketika dia sedang mengalami pencobaan. Ya, ketika dia sabar, ketika dia sedang dicobai, dan dia tetap bertahan. Ya, dia tetap sabar. Nah, sekarang kita akan melihat ini satu pertanyaan. Apakah Tuhan itu mencobai kita? Ya, di dalam ayat 13 itu. Ya, jadi tadi sebelumnya kan itu dikatakan, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Ya, sebab Elohim tidak bisa dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Nah, pencobaan di sini itu dalam pengertian apa? Pencobaan untuk berbuat dosa. Ya, Tuhan itu tidak pernah mencobai kita supaya kita itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita itu diuji, ya, dalam pengertian dicobai atau diuji dalam pengertian apa? Atau dengan tujuan apa? Supaya kita naik ke dalam tingkatan hikmat yang lebih tinggi. Ya, pengalaman rohani yang lebih tinggi. Juga mengalami berkat yang lebih tinggi. Ya, ini gambarannya Yesus dengan iblis. Ya, Yesus dicobai oleh iblis. Ya, iblis mencobai kita, tapi Tuhan dia tidak pernah mencobai kita. Tujuannya apa? Iblis mencobai Yesus supaya dia jatuh ke dalam dosa. Ya, itu tujuannya apa? Iblis menggoda, ya, atau mencobai si Hawa supaya dia jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi Tuhan itu dia Maha Kudus, dia tidak ingin kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan juga dia tidak menciptakan kita itu seperti robot. Ya, dalam pengertian tidak punya kehendak. Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Artinya apa? Tuhan itu memiliki kehendak bebas. Ya, bisa memilih yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan menciptakan kita itu juga dengan kehendak bebas. Ya, dengan kehendak bebas. Jadi tidak seperti robot. Ya, itulah sebabnya mengapa penting sekali kehendak kita itu kita taklukkan kepada Tuhan. Ya, ini gambaran yang lain, ya. Ayub. Ya, atau Ayub. Ayub, siapa yang mencobai dia? Ya, itu siapa yang mengambil semua harta bendanya? Siapa yang membuat dia mengalami sakit penyakit seperti itu? Iblis. Ya. Kenapa iblis bisa melakukan itu? Karena diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai, tapi tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi iblis mencobai kita dengan tujuan apa? Supaya kita jatuh ke dalam dosa. Ya, nah ini satu kebenaran penting. Ya, ketika Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan, ya, ada anggota keluarga yang sakit misalnya, kemudian misalnya Anda mengalami kesulitan di tempat kerja Anda, ya, jangan cepat-cepat mengatakan ini Tuhan sedang mencobai saya. Bukan Tuhan yang mencobai Anda. Tuhan tidak pernah mencobai Anda dalam pengertian supaya Anda gagal, tidak. Ya, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita bisa naik ke dalam tingkatan iman yang lebih tinggi. Tuhan bukanlah pencipta pencobaan dan tidak boleh disalahkan karenanya. Tuhan tidak boleh disalahkan ketika Hawa dan Adam itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Hal ini tidak lain hanyalah membuat alasan atas dosa dengan menyalahkan dan berusaha mengembalikan tanggung jawab kepada Tuhan atas tindakan dan keputusan kita. Tuhan bukan saja tidak mencobai kita, tetapi dia juga tidak sanggup dicobai oleh kejahatan. Alasannya menjadi lebih jelas dalam ayat berikut ketika Yakobus menghubungkan godaan dosa dan keinginan alamiah kita.
Ya, itu mungkin ada orang yang mempersalahkan Tuhan. Ya, untuk apa sih Tuhan itu menaruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah Taman Eden? Kemudian melarang Adam dan Hawa untuk jatuh ke dalam dosa. Untuk tidak makan itu. Tapi kemudian mereka gagal. Ya. Nah, Tuhan menaruh pohon yang baik dan yang jahat itu, dan kemudian memberikan larangan kepada Adam dan Hawa, itu sebetulnya suatu gambaran bahwa kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dalam pengertian kita diberikan kehendak bebas. Ya, kehendak bebas. Kita tidak diciptakan seperti robot. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah ada alasan buat mereka makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Apakah ada alasan? Apakah mereka sedang kelaparan? Enggak. Mereka tidak sedang kelaparan. Ya, itu Taman Eden itu penuh dengan makanan. Begitu banyak buah-buah yang lain yang bisa mereka makan. Mereka tidak harus makan itu. Ya, mengapa dosa itu menjadi sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan? Karena Adam dan Hawa melakukan dosa, berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, justru di tengah-tengah kelimpahan. Banyak orang dalam dunia ini, saudara, dia terus-menerus berbuat dosa, bukan karena dia sedang lapar. Justru di tengah-tengah kelimpahannya, dia berbuat dosa. Justru ketika jabatannya tinggi, dia berbuat dosa. Tidak ada alasan untuk dia berbuat dosa. Tidak ada alasan buat dia mencuri, tapi dia mencuri. Tidak ada alasan untuk dia berdusta, tapi dia berdusta. Tidak ada alasan sebetulnya dia memanipulasi orang lain. Ya, dia tidak sedang kelaparan misalnya, tapi dia melakukan itu. Ya, jadi kita itu melihat kepada dosa yang pertama, itu Adam dan Hawa. Ya, nah kita kembali ke dalam ini pembahasan kita. Jadi Tuhan itu tidak mencobai kita. Ya, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang kepada kita. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara kerja godaan. Ya, supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang menang ketika kita digoda ya atau dicobai. Ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri. Ya, ini pentingnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dirinya. Maka hawa nafsu yang dikandungnya itu akan melahirkan dosa, dan dosa yang telah matang itu menghasilkan kematian. Ya, itu gambaran yang paling gampang itu ya untuk memahami itu adalah ya, itu gambaran memancing. Jadi ada orang memancing, ya, itu memancing pakai apa? Pakai umpan kan? Ya, jadi ada apa namanya? Eh, itu ada kain, itu kail, kemudian itu ditutupi dengan umpan, ya, makanan ikan, ya. Nah, jadi itu godaan, ya, itu adalah sebuah godaan, ya, untuk menggoda ikan. Jadi ikan itu digoda, ikan itu dicoba. Ya, dicobai oleh apa? Oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri. Ya, apalagi kalau ikan itu sedang lapar misalnya kan. Ya, itu keinginan jadi sangat kuat ya. Tapi kalau ikan mungkin sudah sangat kenyang misalnya, dia tidak punya appetite untuk makan, mungkin dia membiarkan saja umpan itu. Ya, jadi ada pencobaan, kemudian ada keinginan, ya, keinginan dari hawa nafsu, keinginan bahwa wah ini enak banget ini umpan ini. Wah, ini enak banget ini kalau saya korupsi misalnya. Kemudian yang telah menyeret dan memikat dirinya. Lalu kemudian hawa nafsu yang dikandungnya. Jadi keinginan untuk memakan umpan itu, karena membayangkan betapa lezatnya umpan itu, ketika itu dilakukan, ya, ketika orang menyerah kepada hawa nafsu, maka itu akan melahirkan dosa. Ya. Dan dosa, pada waktu dilakukan,
itu langsung terasa sakit nggak? Nggak, enak. Ya kan? Waktu ikan itu baru itu memakan umpan itu, dia merasakan, wah ini enak banget. Dia belum merasakan. Ini kailnya. Kemudian setelah dia makan, wah ini enak, tapi kemudian ada yang nyangkut di mulutnya. Itulah kail. Ya, dia mulai merasa sakit. Dan sakitnya makin menjadi-jadi, dia coba menghindar, dia lari ke sana kemari, tapi ditarik terus ini sama apa? Ini orang yang sedang memancing. Ya. Lalu kemudian setelah itu matang, membawa kepada kematian. Dia terangkat, ya, diangkat ke darat, diangkat ke perahu, kemudian setelah itu dia mati, goreng. Ya, nah jadi seperti itulah cara kerja dari pencobaan atau godaan. Pencobaan dimulai ketika kita terseret dan terpikat oleh keinginan diri sendiri. Ya, pencobaan itu dimulai ketika kita terseret dan terpikat oleh keinginan diri sendiri. Ini adalah kunci penting. Iblis akan selalu bekerja dengan keinginan-keinginan yang sudah ada dalam diri kita. Karena keinginan-keinginan itu memberinya sesuatu untuk dikerjakan. Ya, makanya saudara, kita mesti hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Ya, keinginan apa misalnya? Keinginan untuk punya uang banyak, tapi tanpa bekerja keras. Ya, keinginan seksual, dosa-dosa seksual. Ya, keinginan untuk punya nama besar. Ya, keinginan untuk memiliki kekuasaan yang besar. Ya, keinginan dengan jabatan. Itu keinginan supaya warungnya itu bisa laris. Ya, tokonya bisa laris. Lalu orang pergi ke Gunung Kawi. Ya, meminta berkat ya kepada ya itu roh-roh jahat. Ya, itulah sebabnya mengapa kita harus hati-hati dengan keinginan kita. Kita harus, itu firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Nah, itu kenapa? Karena ya, itu hati di sini bicara soal jiwa ya sebetulnya. Jagalah jiwamu dengan ya, itu dengan segala kewaspadaan. Ya, jiwa kita itu ada di otak, disitulah pikiran, disitulah perasaan, disitulah keinginan. Pikiran, perasaan, keinginan kita harus kita jaga supaya senantiasa suci, kudus, ya berkenan kepada Tuhan. Ya, dan iblis itu bekerja seperti itu. Pencobaan itu dimulai waktu kita terseret dan terpikat oleh keinginan diri sendiri. Ya, keinginan ingin cepat kaya. Itu yang terjadi kan. Makanya penipuan itu luar biasa. Lalu kemudian setelah demikian kaya, lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Orang tidak akan pernah bisa puas. Orang tidak akan pernah bisa puas dengan kekayaan. Orang tidak akan pernah puas dengan kecantikan. Orang tidak akan pernah rasa puas menjadi terkenal, menjadi bintang. Tidak akan itu memberikan kepuasan. Itu hanya sesuatu yang apa sifatnya sesaat. Itu temporer saja. Mungkin orang itu melihat Ronaldo misalnya kan pemain sepak bola. Begitu kaya, ganteng, istrinya cantik, digilai oleh banyak perempuan. Kalau dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi, ya, dia tidak akan pernah puas dengan itu, percaya. Tidak akan pernah. Orang tidak akan pernah puas dengan nama besar. Ya, itulah sebabnya mengapa kita harus hati-hati ya dengan keinginan ini, ya, dengan keinginan diri sendiri. Ya, kenapa iblis selalu bekerja dengan keinginan-keinginan yang sudah ada dalam diri kita? Makanya orang itu ya apa itu tingkat godaannya beda-beda. Ada orang yang itu tergodanya dengan apa? Jabatan. Ada orang yang tergodanya dengan uang.
Ada orang yang tergodanya dengan itu wanita atau pria tampan bisa dengan seks. Jadi itu beda-beda. Nah, untuk itu kita mesti hati-hati. Ya, kita ini punya kelemahan di mana? Ya, kita ini akan gampang tergoda pada bidang apa? Ya, kita mesti hati-hati di sini. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara kerja godaan itu. Kata terpikat ya. Jadi tadi kita membaca di dalam teks kita itu di dalam teks kita tadi itu kan. Ya, jadi pencobaan itu dia berusaha memikat. Kata terpikat berarti memberi umpan. Tujuan umpan adalah untuk menyembunyikan kail ya. Nah ini kailnya nggak kelihatan. Ya, dibungkus dengan perempuan cantik, dibungkus dengan uang, dibungkus dengan kekuasaan, dibungkus dengan jabatan, ya dibungkus dengan rumah yang mewah, dibungkus dengan mobil yang wah, ya kan? Makanya iklan itu mengerikan ya kalau kita tidak hati-hati. Mau ini, mau ini, mau ini. Ya, tapi sebetulnya tidak. Itu setelah itu setelah didapat, ya dia tidak butuh-butuh juga. Ya setelah berapa kali dipakai bosan, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Ya, jadi kata terpikat di sini berarti memberi umpan untuk apa? Menyembunyikan kail. Untuk membuat kail, kail itu adalah godaan ya. Ya, untuk membuat kail itu menarik. Ya, karena kail itu sebetulnya nggak menarik. Ya, kail itu menyakitkan. Ya, tetapi karena dia dibungkus dengan umpan, maka terlihat menarik. Ya, kalau tidak, dia tidak cukup kuat untuk menggoda. Dia tidak bisa menggoda. Kita belajar dari sini bahwa iblis tidak ingin kita menyadari bahwa kita sedang tergoda untuk melakukan hal yang salah. Dan godaan itu digunakan seperti umpan. Hal ini selalu melibatkan sesuatu ya, itu makanya kita harus hati-hati di situ. Ya, godaan kita ini gampang tergoda dengan apa? Ada orang ini paling banyak itu apa? Uang, ya kan? Orang sangat tergoda sekali dengan uang. Orang sangat tergoda sekali dengan jabatan atau kekuasaan. Itu hati-hati sekali dengan. Nah, inilah cara kerja dari godaan. Selalu melibatkan sesuatu yang sudah menarik bagi kita dalam upaya menggoda kita untuk berbuat dosa. Ini sudah upaya kita jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tergoda itu berdosa? Ya. Apakah kalau kita itu tergoda dalam pengertian kita dicobai, kita sudah berbuat dosa? Tidak, dicobai bukanlah suatu dosa. Orang dicobai dengan uang, ya kan? Orang dicobai dengan kekuasaan, ya orang dicobai dengan wanita cantik misalnya. Kalau hanya dicobai, ya semua orang pernah dicobai. Itu belum dosa. Ya, karena Yesus pun pernah mengalami seperti itu. Dia dicobai, ya, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ya, ini sama seperti ini gambarannya kan. Yesus ketika dicobai oleh iblis atau ikan ini ya ketika dia melihat umpan. Dia sedang dicobai. Apakah dia sudah berbuat dosa? Tidak, dia belum berbuat dosa. Ya. Dan kalau dia punya keinginan, ikan ini punya keinginan untuk mengambil umpan itu atau memakan umpan itu, ya itu yang bahaya. Kalau dia punya keinginan, dia membayangkan, waduh enak banget ya ini umpan ini, ya ikan yang di hadapan saya ini kok enak banget. Dia belum melihat kailnya, ya itu keinginan, sudah. Ya. Jadi itu pencobaan itu berusaha untuk mempengaruhi keinginannya dia supaya mengambil umpan itu. Nah, tetapi baru dicobai saja itu belum berdosa. Ya, dosa terjadi ketika keinginan melahirkan. Dengan kata lain, ketika orang menyerah kepada keinginan itu. Ya, jadi umpan itu berusaha untuk menimbulkan keinginan ya pada diri seseorang. Lalu kemudian
ketika orang itu menyerah, dia mengikuti keinginannya dia, maka disitulah kegagalannya dia. Disitulah mulai kegagalan dia. Ah, udahlah saya ambil saja. Akibat yang tidak bisa dihindari dari hal ini adalah kematian. Ya, Roma 6 ayat 3, sebab upah dosa adalah maut, tapi pemberian Elohim adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, kita itu belajar ketika Yesus dicobai oleh iblis. Iblis bilang apa kepadanya? Kalau engkau putra Elohim, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu menjadi roti. Nggak perlu kau lapar. Apakah Yesus bisa melakukan itu? Bisa. Ya, tapi Yesus tidak mau. Dia mengutip firman Tuhan, mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman Elohim. Kemudian iblis bawa dia ke hubungan bait suci, kemudian bilang kepada Yesus, kalau engkau kalau engkau anak Allah, itu jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait suci, karena ada firman Tuhan mengatakan dia akan menatangmu, engkau tidak akan jatuh. Ya, Yesus bilang jangan mencobai, ya itu Elohimmu. Kemudian iblis membawa dia ke gunung, ya kalau nggak salah ya, memperlihatkan seluruh dunia dengan segala itu kekayaannya, kerajaan dunia dengan segala kekayaannya. Iblis mengatakan, ya semua akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Kalau Yesus melakukan itu, maka seluruh dunia akan menyembah Yesus, menjadi penyembah Yesus, tapi saat yang sama menjadi penyembah iblis. Yesus mengatakan engkau harus menyembah. Engkau hanya boleh menyembah Elohimmu. Nah, jadi Yesus yang dalam wujud manusia, ya dalam wujud daging, ya sebelum dia pergi ke salib itu, mengalami pencobaan sama seperti itu. Ya, keinginannya berusaha untuk ya dimanipulasi, ya dikendalikan oleh si iblis. Ya, tapi dia tidak menyerah. Ya, dia tidak menyerah sehingga dia tidak berdosa. Ya, nah jadi hati-hati ya dengan keinginan kita. Ya, godaan itu menargetkan jiwa. Ya, jiwa itu apa? Pikiran. Kita berpikir, waduh, kalau punya banyak duit enak banget ya. Jadi kalau punya banyak duit, kita kemudian pikir, wah ini enak bisa jalan-jalan ke sini, ke sana, bisa nginap di hotel yang mewah, bisa beli mobil yang mahal, ya, itu pikiran. Lalu kemudian apa? Keinginan, yaitu kemauan, ya, berusaha untuk dikendalikan. Kemudian dia menargetkan apa? Emosi, itu perasaan. Ya, jadi godaan itu menargetkan pikiran, kemauan, dan emosi seseorang. Wah, kalau punya jabatan yang hebat, kalau saya jadi presiden, wah, nanti orang akan mengeluh-elukan. Itu kemana-mana, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, ya. Gitu kan. Itu godaannya tinggi sekali, saudara. Makanya, ya itu harus hati-hati, ya, orang punya keinginan ini. Emosi dibangkitkan melalui keinginan alami kita. Pikiran menjadi sasaran penipuan. Dan kemauan kemudian didesak untuk memilih dosa. Ya, ini seperti dilakukan oleh ikan ini. Ketika dia memilih, aku mau mengambil umpan itu. Aku mau memakannya, aku mau menikmati. Ketika dia memilih dosa, kemudian dia melakukannya, maka itu akan membawa kepada. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita mengalami pencobaan atau ujian, ya selalu ingat, ya, dan kita harus selalu simpan di dalam benak kita ini, ya, bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik, Dia tidak pernah memberikan yang jahat kepada kita. Ya, pemberian apa yang diberikan oleh Bapa? Ayat 16, 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan mau disesatkan. Ketika dunia mengatakan Tuhan itu tidak baik, ya, ketika kondisi yang kita alami itu terus berusaha mempengaruhi kita mengatakan Tuhan itu tidak baik. Ada orang seperti itu kan. Ya, dulu pernah waktu saya di Batu Malang itu, ya ada ini seorang ibu ya, ibu tua dia meninggal,
Ya, belum tua banget dia meninggal, tetapi sebelumnya itu suaminya mulai dari anak-anaknya masih kecil sudah meninggalkan dia, tapi suaminya belum lama itu kembali, tapi dia meninggal. Ya, sehingga saya ingat itu ada anaknya ya. Itu jadi anak-anak perempuannya itu sebetulnya sangat kecewa sekali dengan ayah mereka karena meninggalkan mereka waktu kecil. Tapi kemudian ketika dia kembali, nggak lama kemudian ibunya meninggal, yaitu mama mereka yang dari kecil itu merawat mereka dengan cinta kasih. Ya. Itu hingga saya mendengar itu jeritan si anak itu bilang begini, Tuhan, Tuhan, kenapa? Kok yang engkau panggil itu mama kami, gitu. Oh, justru mama kami yang engkau panggil ya. Saya saya menafsirkannya begini, kenapa nggak yang kau panggil bapak kami aja gitu loh, kenapa mama kami yang selama ini begitu baik. Nah, jadi saudara, ada begitu banyak suara-suara di sekitar kita yang berusaha untuk yang mempengaruhi kita, ya, untuk menanamkan dalam benak kita bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mengasihimu, Tuhan itu menomorduakan, Tuhan itu mendiskriminasikanmu. Ya, jangan mau disesatkan. Firman Tuhan mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Ya, Alkitab jelas mengatakan Tuhan itu adalah Bapa kita yang baik. Tuhan itu adalah gembala kita. Daud mengatakan, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ya, Tuhan itu Bapa yang baik. Dia memelihara kita. Dia selalu punya keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Yang terbaik menurut hikmatnya. Nah, ini. Ya. Nah, jadi kita masih hati-hati. Ya. Orang berpikir menjadi menteri atau menjadi presiden itu adalah yang terbaik dari Tuhan buat dia. Belum tentu. Bisa jadi sebetulnya dalam rancangan Tuhan, enggak, kau bukan untuk itu. Makanya kita perlu menemukan itu. Ya, kita perlu menemukan peran kita dalam dunia ini itu apa. Ya, apa peran saya dalam dunia ini? Tuhan mau saya melakukan apa dalam dunia ini? Dan ketika kita sudah memahaminya, kita sudah mengerti, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya sangat bahagia dengan apa yang saya lakukan setiap saat. Kita memproduksi banyak video, dibaca bahkan ditonton, belum lagi web kita itu sudah jutaan orang. Ya. Sejak sudah ber-20 tahun kami mengerjakan dari seluruh dunia. Orang bisa mendengar tentang Yesus, orang bisa belajar tentang kebenaran, orang bisa memahami tentang Trinitas, ya, supaya mereka tidak disesatkan. Ya. Ini saat ini, ya, ini ibadah Zoom ini tidak banyak. Tapi saya dengan Ibu Pendeta kami punya itu tulisan, terjemahan, apa yang kami kerjakan itu sudah dibaca, bahkan sudah diproduksi ulang di berbagai situs. Ada ratusan situs yang lain. Orang bisa membaca ya. Itu, ter, itu terjemahan. Baik itu artikel maupun buku-buku itu sudah dibaca oleh ratusan ribu, itu bahkan jutaan orang di Indonesia dan di bagian dunia. Itu berkat Tuhan luar biasa. Ya, jadi itu saya waktu tidur pun misalnya, ya ini kami waktu tidur, ada orang yang ya itu bisa membaca Injil, bisa mengerti kebenaran. Itulah berkat Tuhan. Ya, nah sehingga kita perlu menemukan apa peran kita di dalam dunia. Ya, Tuhan itu selalu menyiapkan yang terbaik. Amin. Ya, Tuhan selalu menyiapkan pemberian yang terbaik kepada setiap. Setiap pemberian yang baik
Setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Ya, kita sebagai orang tua, kita selalu ingin yang terbaik buat anak-anak kita, betul nggak? Ya, saya tidak pernah sedikit pun ada pemikiran yang jahat di dalam pemikiran saya untuk saya berikan kepada kedua anak saya, Orason dan Sen. Nggak pernah. Terlintas aja enggak. Saya selalu ingin memberi yang terbaik buat sesuai dengan kapasitas kemampuan. Nah ini Tuhan ini, dia punya segala-galanya, saudara. Dia punya segala-galanya. Dia ingin memberikan berkatnya berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Jadi untuk itu kita perlu, ya ini bagian yang terakhir. Ya, pemberian apa yang diberikan oleh Bapa? Pemberian Bapa baik dan sempurna. Karena dia sendiri baik dan sempurna. Ya, Anda bisa membaca nanti Lukas 11:13. Mengatakan bahwa bagi Bapa tidak ada variasi atau bayangan adalah cara untuk mengatakan bahwa Tuhan itu konsisten. Ya, janji Tuhan itu konsisten. Ya, kita ini berapa hari ini dipertontonkan dengan ya betapa brengseknya itu politisi kita itu kan. Ya, si ini mengkhianati. Itu Prabowo mengkhianati Caimin. Anies mengkhianati AHY. Ngeri kan? Tidak ada konsistensi. Itu orang dunia sudah. Itu gambaran orang yang nggak mengenal Tuhan ya. Tuhan kita itu konsisten. Ya, tidak seperti semua cahaya di alam semesta yang terus berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kita baca satu ayat saja. Ini terakhir. Maleakhi 3 ayat 6. Ya, Maleakhi pasal 3 ayat 6. Ini sebagai penutup. Ya, jadi Tuhan selalu memberikan yang baik. Sebab akulah Yahweh. Aku tidak berubah. Karena itu kamu keturunan Yakub tidak akan dilenyap. Ya, di dalam salah satu surat ya di dalam uh, itu perjanjian baru itu dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yahweh itu tetap sama. Apa yang dia janjikan, kalau dia bilang, aku adalah Bapa yang baik, aku tidak pernah berubah. Semua pemberian baik berasal dari akulah Yahweh. Dia mengatakan, apa yang kukatakan di belakang, di depan sama. Itulah Yahweh, itulah Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Makanya kita juga jadi anak-anak Tuhan ini hati-hati ya kalau punya janji sama orang. Harus ya tidak boleh jadi pengkhianat. Tidak boleh jadi penipu, tidak boleh jadi pendusta. Harus punya integritas. Ya, dan harus punya hati yang mengasihi. Ya, kita mengasihi jiwa-jiwa, kita mengasihi banyak orang. Ya, dan kita merubahkan hidup. Ya, kiranya firman Tuhan menjadi berkat. Ya, dimanapun kita berada, ya kalau Anda sedang dicobai, ya Anda sedang mengalami pergumulan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ya, pencobaan itu sedang mendidik kita untuk naik ke dalam level kehidupan rohani. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Saya mempersilakan Ibu Pendeta bisa menutup kita sambil menaikkan doa syafaat. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan doa dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami nikmati pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, memberikan kami kuasa untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan
boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami pada pagi hari ini berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam persiapan menuju pemilihan presiden pada tahun depan. Kami sungguh memohon tangan anugerah dan kasih sayang Tuhan atas bangsa kami, supaya menuju kepada pemilihan ini dapat berjalan dengan baik, keamanan, ketertiban di dalam negara kami boleh tetap terjaga. Kami berdoa terus Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami hikmat untuk dapat memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang tepat untuk bangsa kami Tuhan, dan biarlah presiden kami yang akan datang juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan negara kami, bangsa kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami sebagai bangsa di hadapan Tuhan, dengan begitu banyaknya kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Kiranya kasih sayang dan anugerah Tuhan senantiasa ada atas negeri kami. Bapa, kami terus berdoa untuk situasi yang sekarang dialami oleh negara kami dan juga banyak negara lain, di mana saat ini Tuhan kami sedang mengalami kekeringan dan kemarau panjang masih lama. Banyak sumur telah menjadi kering, di mana-mana orang mengalami krisis air bersih. Bapa, kami mohon di dalam anugerah Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberikan kami hujan, sehingga dapat memberikan sedikit kelegaan bagi kami yang mengharapkan atau yang mengalami krisis air bersih saat ini, baik di Jogja maupun di mana-mana tempat. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memelihara dan Tuhan senantiasa menyediakan bagi kami Tuhan. Untuk itu kami sangat bersyukur. Tolong kami Tuhan untuk memanage dengan baik air yang ada pada kami, segala kenikmatan ataupun kenyamanan apa di dalam hidup kami yang masih ada pada kami saat ini Tuhan. Karena semua itu juga adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan yang masih sekolah, studi, anak-anak kami yang bekerja, yang mengasuh atau menjaga orang tua, dan para orang tua kami yang sudah sepuh di dalam masa tuanya. Tuhan berkati juga dengan kesehatan, beri mereka damai sejahtera dan sukacita. Bagi anak-anak kami yang sedang studi maupun yang sedang bekerja, kiranya Tuhan memberkati, berikan keberhasilan. Biarlah promosi dari Tuhan datangnya bukan dari manusia. Terima kasih Tuhan. Segala usaha kami, mohon tangan Tuhan memberkati. Karena apa yang Tuhan berkati, itu akan ada tinggal tetap. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Biarlah Tuhan bertambah sukacita kami di dalam kehidupan kami mengikuti Engkau. Bertambah iman dan pengharapan kami bahwa di dalam segala situasi kehidupan kami, Tuhan telah mengangkat kami dan menjadikan kami pemenang. Dan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Aku percaya kepada Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putra Bapa yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Sang Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari sekali lagi kita memuji Tuhan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami, boleh berjalan dengan baik, kami bersyukur, dan kiranya Engkau menyertai dan nolong kami semua di sepanjang hari-hari yang ada di hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersaat teduh.